Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada teman-teman yang menonton video ini. Pada video ini saya ingin menjelaskan mengenai teks eksplanasi, dimulai dari pengertiannya, tujuan teks eksplanasi, ciri umumnya, struktur, dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian teks eksplanasi. Jadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Dalam proses terjadinya sesuatu itu juga menjelaskan ciri khas suatu fenomena, perkembangannya, dan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Oke, jadi intinya teks eksplanasi ini menjelaskan fenomena secara keseluruhan. Oke, fenomena yang dijelaskan di teks eksplanasi ini dapat berupa fenomena alam, fenomena sosial, dan fenomena budaya. Contoh dari fenomena alam adalah supermoon, tsunami, dan banjir bandang. Fenomena sosial dapat berupa perperangan, aksi demonstrasi, dan tawuran, sedangkan contoh dari fenomena budaya dapat berupa budaya K-pop yang sering menjadi kiblat kecantikan atau fashion, dan batik yang sudah mulai mendapatkan pengaruh modern. Oke, jadi apa tujuan dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pembaca tentang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Selanjutnya kita masuk ke materi ciri umum teks eksplanasi. Jadi ciri yang pertama, teks eksplanasi dimuat berdasarkan fakta. Oke, ini juga nyambung ke tujuan teks eksplanasi tadi, yaitu memberikan wawasan dan informasi tambahan kepada pembaca. Kemudian yang kedua ada menunjukkan proses jadinya sesuatu. Berdasarkan pengertian dari teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan proses jadinya suatu fenomena. Kemudian yang ketiga adanya hubungan sebab akibat. Sebab terjadinya suatu fenomena dan akibat apa yang akan terjadi jika fenomena itu ada. Kemudian sifatnya informatif. Dan yang terakhir, berisi suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Oke, sekarang apa itu struktur teks eksplanasi? Jadi struktur teks eksplanasi ini ada 3, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum berisi gambaran awal tentang fenomena atau peristiwa yang akan dibahas, bisa latar belakang suatu fenomena atau pengertian suatu fenomena tersebut. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Bagian ini merupakan bagian inti dari teks eksplanasi. Bagian ini menjelaskan penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari suatu fenomena. Deretan penjelas ini berisi rincian lengkap mengenai apa yang dibahas. Kemudian yang ketiga ada interpretasi. Ini merupakan akhir yang bertujuan untuk menyampaikan ulasan atau penarikan kesimpulan. Bagian ini juga dapat berisi pandangan dari penulis. Bagian ini bersifat opsional, artinya bisa ada dan juga bisa tidak ada. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi menggunakan kata benda. Kata benda yang menunjukkan atau merujuk pada benda atau objek yang akan dijelaskan, atau benda yang berkaitan dengan objek yang dijelaskan. Misalnya erupsi gunung berapi, gerhana matahari, tanah longsor, forum komunikasi pecinta ikan arwana, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan kata kerja. Kata kerja yang dapat digunakan adalah terjadi, terbuat, disebabkan, dan mengakibatkan. Kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan terjadinya atau terbentuknya sesuatu yang menunjukkan hubungan
sebab akibat. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi kausalitas. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi sebab atau akibat terjadinya sesuatu. Dalam teks eksplanasi, banyak digunakan kata penghubung kausalitas seperti sebab, karena, dan juga turunannya berupa kata kerja seperti disebabkan, diakibatkan, mengakibatkan, dan akibatnya. Kemudian, menggunakan kata penghubung kronologis. Selain kata penghubung kausalitas, dalam teks eksplanasi juga digunakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu, seperti lalu, kemudian, setelah itu, dan sebelum itu. Di setiap teks eksplanasi pasti ada kata penghubung kronologis, karena teks eksplanasi itu pada dasarnya menjelaskan proses jadinya suatu fenomena. Kemudian, yang terakhir yaitu menggunakan kata teknis atau ilmiah. Karena teks eksplanasi ini dihubungkan dengan bidang keilmuan, maka banyak menggunakan kata teknis. Kata teknis yang sering digunakan dalam teks eksplanasi misalnya erupsi, lava, magma, dan gas racun yang biasanya terdapat di teks eksplanasi yang menjelaskan tentang gunung meletus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh teks eksplanasi. Karena tadi sudah dijelaskan pengertian, ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan, maka kita masuk ke contoh teks eksplanasi. Oke. Jadi di sini ada teks eksplanasi mengenai kebakaran hutan. Jadi di sini kita bisa tahu kalau kebakaran hutan itu dapat disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Ulah-ulah manusia yang dapat menyebabkan kebakaran hutan antara lain membuang puntung rokok sembarangan, membakar hutan secara sengaja, atau lupa mematikan api unggun. Dan musim kemarau yang berkepanjangan juga turut menjadi faktor jadinya bencana ini. Daun atau ranting pohon yang beresekan dapat menimbulkan api yang menyebar luas. Nah, ini menjelaskan proses jadinya suatu fenomena. Kemudian dari contoh ini kita juga bisa tahu struktur yang digunakan. Di paragraf 1 menjelaskan secara umum rincian dari kebakaran hutan yang masuk ke struktur pernyataan umum. Kemudian yang kedua, data penjelas yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Kemudian yang ketiga, ada ulasan dan pandangan penulis. Di sini penulis ingin agar pembaca menjaga sumber daya alam, menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran lagi. Oke, sudah berakhir isi video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya harap kamu bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Semoga beruntung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.